Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai diskusi online psikologi MCCC PP Muhammadiyah untuk hari ini, hari Senin 27 April 2020. Dan narasumber kita hari ini adalah dua orang psikolog yang masing-masing sudah expert di bidang psikologi, terutama untuk kaitannya dengan tema hari ini, yaitu menyikapi waspada dan panik di tengah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ugum Dwi Aryo Wibowo, psikolog. Beliau dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum Pak Ugum. Saya ingin menyapa dulu pembicara pertama, Pak Ugum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Oke. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Ugum ini aktif di kegiatan-kegiatan seperti di Biro Layanan Psikologi UM Purwokerto, kemudian beliau juga Ketua Haki dari LPPM UM Purwokerto, dan sekaligus sebagai Wakil Ketua 2 HIMSI untuk wilayah Jawa Tengah, dan yang sekarang sedang beliau emban tugas sebagai Satgas COVID di wilayah Jawa Tengah. Begitu ya Pak Ugum ya? Ya, gugus tugas. Ya. Ya, oke. Digugus tugas, gugus tugas untuk wilayah Jawa Tengah. Baik, ini ada pembicara pertama kita dan pembicara kedua kita. Saya ingin menyapa Ibu Nadirotul Laili, MPSI Psikolog, Magister Psikologi Psikolog. Beliau adalah dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Assalamualaikum Bu Eli. Panggilan Waalaikumsalam Bu Nita. Iya, Nze. Alhamdulillah ya Bu, jumpa lagi. Iya. Jadi dulu sempat berjumpa dengan beliau ketika event AP2 TPI di Manado ya Bu ya. Beberapa waktu yang pertama kali ketemu di Gresik tahun 2016. Ya, betul, waktu ada Olimpiade mahasiswa waktu iya, itu. Betul. Iya, Nje. Alhamdulillah. Jadi insya Allah online ini mempererat. Mungkin ada yang reunian begitu semacam saya. Mungkin nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu yang lain yang ternyata oh iya satu kota begitu, Nce. Jadi insya Allah itu adalah salah satu hikmahnya. Nah, teknisnya nanti adalah saya akan memberikan waktu untuk para pembicara atau narasumber. Nanti yang pertama saya minta dengan hormat Bu Leli dulu untuk menyampaikan dari sisi keluarga dulu, baru kemudian kita akan meminta di kesempatan kedua nanti Pak Ugum menyampaikan dari sisi masyarakat, kemudian efeknya apa ini, kaitannya sama mudik dan pulang kampung, kemudian kaitannya dengan lingkungan sosial kita. Begitu. Nah, untuk para pembicara masing-masing kami beri waktu sekitar 15 menit untuk mempresentasikan materi. Setelah nanti dari Bu Leli 15 menit, kira-kira kemudian ke Pak Ugum 15 menit, dan kemudian setelah itu kita akan buka sesi tanya-jawab. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian, monggo kalau misalnya ada pertanyaan yang kalau misalnya sudah terlintas ingin segera bertanya tapi belum ada kesempatannya, bisa ditulis di chat dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti saya akan tampung, saya sembari melihat dari chat, saya akan tampung pertanyaannya. Kemudian kalau misalnya masih bisa ditahan untuk menanyakan, nanti menunggu kesempatannya dulu. Monggo untuk kesempatan pertama saya haturkan kepada Bu Eli. Waktu dan tempat, monggo dipersilakan. J. Ya. Terima kasih Bu Nita. Ya, J, sami-sami Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi tentang bagaimana menyikapi waspada, cemas, panik dalam keluarga ketika pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini. Pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengidentifikasi dulu sebenarnya posisi kita
ketika menghadapi wabah COVID-19 ini pada zona yang mana? Dalam materi yang saya share ini ada 3 zona, yaitu zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Nah, zona ketakutan ini ciri-cirinya adalah misalnya ketika kita mau belanja sesuatu kita berlebih sehingga ada kesan kita ini menimbun barang. Kemudian menyebarkan rasa takut dan marah. Kemudian jika ada share-sharean dari WhatsApp, dari grup, langsung kita share tanpa kita saring terlebih dahulu. Tuh. Kemudian yang kedua adalah zona belajar. Ketika kita dalam zona belajar ini, ciri-cirinya adalah kita sudah bisa menerima kenyataan bahwa ya COVID ini memang sudah ada menjadi wabah bersama kita. Kemudian stop membaca berita yang membuat cemas, stop belanja berlebihan, itu adalah zona dari belajar. Kemudian ketika ada info yang kita dapatkan dari grup, maka sebaiknya kita harus mencari terlebih dahulu kebenarannya sebelum kita share ke orang yang lain. Kemudian yang terakhir adalah zona bertumbuh. Zona bertumbuh ini kita sudah bisa menggunakan bakat atau kemampuan mereka yang membutuhkan. Kemudian kita juga sudah bisa hidup fokus untuk masa depan dan sebagainya. Nah, lalu di sini fokus saya adalah bagaimana efek terhadap keluarga atau rumah tangga ketika menghadapi PSBB ini. Salah satu efek yang ingin saya sharingkan atau diskusi di sini adalah cabin fever. Jadi cabin fever itu adalah emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah ataupun di tempat tertentu. Selain itu, merasa terputus dari dunia luar juga bisa menyebabkan munculnya cabin fever. Nah, sekarang perlu kita pahami, gejala cabin fever itu apa saja? Yang pertama adalah kegelisahan. Jadi kita merasa gelisah, kemudian turun motivasi yang dulu semangat bekerja, semangat belajar, sekarang jadi agak malas-malasan, menjadi mudah putus asa, mudah tersinggung, kemudian sulit berkonsentrasi, termasuk pola tidur tidak teratur, lemah lesu, tidak sabaran, marah sedih, dan depresi. Itu adalah gejala-gejala dari cabin fever. Nah, kemudian tips untuk mencegah cabin fever. Yang pertama, membawa dunia luar ke dalam rumah. Misalnya bagaimana? Misalnya kita membuka jendela rumah, kemudian menghirup udara segar di luar rumah, itu termasuk membawa dunia luar ke dalam rumah. Termasuk juga misalnya kita kalau di rumah, di taman kita ada bunga-bunga, nah kita bisa merawat tanaman di sekitar rumah kita. Itu termasuk membawa dunia luar ke dalam rumah. Tips yang kedua adalah membuat rutinitas. Jadi selama kita di rumah, kita tetap harus punya rutinitas, misalnya bangun tidur atau mandi di pagi hari, tetap kita lakukan. Jadi jangan sampai ketika PSBB atau work from home kemudian nggak mandi, kemudian tidur juga nggak ada jadwal tertentu. Yang ketiga adalah menjaga komunikasi. Jadi apalagi sekarang ini sudah menggunakan internet, komunikasi lewat WhatsApp dan sebagainya dengan teman, dengan keluarga yang jauh, itu tetap harus kita jaga supaya nggak bosan. Yang keempat, ekspresikan sisi kreatif. Bagi ibu-ibu misalnya atau mbak-mbak yang suka masak, coba aja menggunakan resep baru misalnya. Atau bagi yang suka membaca novel, cari judul-judul novel yang baru. Yang kelima, berkeringat. Bisa berolahraga di dalam rumah misalnya. Atau misalnya membersihkan rumah dan sebagainya. Nah,
saya di sini ya karena kebetulan saya juga seorang ibu ya, jadi saya akan berbagi pengalaman bagaimana peran ibu ketika PSBB. Jadi seorang peran ibu itu ada 4 kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh seorang ibu. Yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan psikis, yang ketiga kebutuhan sosial, yang empat kebutuhan spiritual. Untuk kebutuhan fisik ini misalnya selama ini kita untuk ibu yang bekerja, mungkin terlalu sibuk sehingga waktu kedekatan dengan anak, dengan pasangan, dengan keluarga itu minim sekali. Tapi dengan adanya PSBB, work from home ini, kebutuhan fisik, kedekatan fisik dengan anak bisa lebih besar lagi. Yang kedua, kebutuhan psikis. Jadi seorang ibu bisa bagaimana menenangkan anak-anaknya ketika mungkin merasa bosan di rumah atau merasa takut ada wabah yang membuat orang banyak mati dan sebagainya, maka seorang ibu ini bisa menenangkan, memahamkan anaknya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini misalnya ini pengalaman saya juga, jadi mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana berbagi dengan teman, berbagi masker, berbagi makanan, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan spiritual. Nah, apalagi sekarang bulan puasa, Ramadan ini kita bisa mendampingi anak-anak kita yang masih kecil untuk belajar berpuasa, untuk berbagi takjil buka puasa dengan teman-temannya. Ini adalah contoh dari beberapa peran ibu ketika PSBB. Nah, sekarang yang perlu kita persiapkan ketika karantina di rumah, yang pertama adalah bahan makanan, obat-obatan, vitamin dan suplemen, kemudian alat mandi dan alat toilet, yang kelima adalah masker. Bahan makanan ini kita bisa memilih makanan terutama adalah sayur dan buah-buahan. Kemudian bahan-bahan makanan yang memang mengandung gizi yang tinggi. Kemudian obat-obatan, ini misalnya obat-obatan yang untuk sehari-hari, terutama yang punya anak kecil, mungkin bisa kita siapkan obat panas, batuk, pilek, dan sebagainya. Vitamin dan suplemen ini juga cukup penting untuk menjaga kesehatan dan daya tubuh kita. Toiletries ini misalnya bisa jadi sabun, kemudian sabun badan, kemudian sabun untuk pakaian baju, kemudian sampo dan sebagainya. Dan yang jangan lupa adalah masker ya. Terutama ketika ada anggota keluarga yang sakit, pilek atau flu, maka wajib memakai masker meskipun di dalam rumah, apalagi kalau keluar rumah. Nah, baik. Mari kita tetap di rumah. Yang pertama, jangan menjadikan isolasi mandiri ini sebagai beban. Ya, kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kita di dalam rumah itu adalah untuk kepentingan diri kita dan orang lain. Jadi itu adalah kebutuhan kita bersama. Yang kedua, merajut kedekatan sesama anggota keluarga. Terutama kita mungkin selama ini yang semuanya karir, kerja di luar, anak-anak juga sekolah, waktu kita sangat sempit dengan anggota keluarga, maka inilah saatnya untuk mendekatkan kualitas kebersamaan bersama keluarga. Yang ketiga, berpikir sehat. Berpikir sehat itu contohnya bagaimana? Yaitu banyak bersyukur dan tidak mengeluh. Kemudian yang keempat, hindari kecemasan. Yang kelima adalah berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah disiplin, ya harus disiplin. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa sharing, diskusi atau tanya jawab. Terima kasih Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli dari UM Gresik. Beliau juga menjadi salah satu psikolog di tim layanan online konseling untuk layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah.
Sesi kedua saya berikan kesempatan kepada Pak Ugung. Monggo Pak Ugung, waktu dan tempat dipersilakan. Kira-kira sekitar 15 menit untuk menyampaikan materi. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang saya bisa berada di sini untuk mungkin berbagi, terutama juga ketemu dengan Bu Ratna. Selama ini kita nggak pernah melihat wajah masing-masing. Juga Bu Leli, saya terakhir ke Gresik udah lama Bu. Baik, materi yang diberikan pada saya mungkin saya nanti agak apa yang disampaikan oleh Bu Leli tentang menyikapi waspada, cemas, dan panik di tengah pemberlakuan PSBB gitu ya. Ini kita mulai banyak istilah ya, semenjak COVID masuk kita mengenal ODP, PDP, OTG, PSBB gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti setelah era COVID lewat masih ingat ya. Baik, PSBB, saya kecilkan. Jadi PSBB adalah upaya untuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Mungkin istilahnya di banyak tempat berbeda-beda. Mungkin kalau kita baca di undang-undangnya adalah karantina wilayah, kemudian di luar negeri ada istilah lockdown, kemudian dan yang lain-lain ya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa tujuan PSBB adalah mencegah penyebaran dari COVID-19 di suatu wilayah. Itu yang penting. Ya, jadi buat kita yang mungkin merasa saat ini yang punya bisnis atau yang mungkin pergerakan pekerjaan maupun pergerakan apalagi yang milenial yang suka traveling ya, itu menjadi nggak bisa kemana-mana. Nah ini tapi tujuannya baik, yaitu mencegah penyebaran COVID-19 di suatu wilayah. Karena COVID ini memang berbeda dengan bencana yang lain ya. Kalau ini adalah bencana non alam yang berupa wabah, kalau bencana alam mungkin penanganannya kita mungkin sudah mungkin termasuk MCCC yang banyak orang MDMC-nya mungkin sudah paham ya dan sudah punya pola penanganan. Kalau yang ini kita masih tergagap-gagap dan meraba-raba juga gitu ya. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan bagaimana kita ke depan, sehingga PSBB menjadi penting ya untuk bersama-sama mencegah penyebarannya. Kemudian sampai hari kemarin ya perkembangan COVID, karena slide ini saya bikin tadi pagi ya, yang meninggal adalah 743, sembuh 1.107 ya dari 8.882 orang yang terkonfirmasi positif ya. Artinya memang kalau kita lihat yang kurva ini ya yang makin menaik ini ya memang sesuai dengan prediksi gitu ya. Kalau kita lihat dari hari ke hari di tanggal 27 April ini ya prediksinya memang segitu gitu ya, dan tidak jauh ya. Gitu. Dan itu PSBB sangat berperan ya, PSBB sangat berperan. Kemudian dampak ya secara ekonomi kita tahu ya kita lihat taruhlah yang sudah memperlakukan PSBB adalah Jakarta, kemudian 5 kabupaten kota di Jawa Barat, kemudian Banten ya Tangerang Selatan yang bersebelahan dengan Jakarta, kemudian di luar itu juga ada di Sumatera, juga ada di Jawa, Tegal itu malah pertama kali PSBB ya. Kemudian juga di beberapa kota lain dan banyak juga yang mengusulkan. Artinya apa? Dampaknya pasti secara ekonomi luar biasa ya karena PSBB itu eh, sudah orang yang berbisnis harus membiayai karyawannya, juga mungkin harus mengurangi karyawannya juga mungkin ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, yang punya usaha UMKM juga harus turun omsetnya, bahkan beberapa di antaranya malah zero omset gitu ya. Nah ini dampak yang luar biasa. Dan angka penganggurannya juga cukup tinggi ya, sampai hari kemarin itu untuk Jakarta saja sekitar 8 ribuan gitu ya. Jadi itu yang luar biasa dari dampak nasional secara ekonomi maupun uh, global ya. Karena ini juga bukan terjadi hanya di Indonesia. Nah,
Situasi-situasinya juga mulai menekan kita, ya. Kita mau ke stasiun, mau sebelum era PSBB kemarin itu kemana-mana selalu di termogan ya, suhu tubuhnya berapa dan kita deg-degan gitu ya. Karena ketika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius maka tidak boleh naik kereta, ya tidak boleh masuk ke masjid waktu itu. Jadi gitu. Yang mau keluar kota juga ada yang mobilnya itu harus disemprot disinfektan, orangnya dicek suhu tubuhnya kan gitu ya. Itu foto-fotonya menyebar di semua sosial media dan media komunikasi gitu ya. Kemudian berita-berita yang muncul di media massa juga ya, ada berita tentang penolakan jenazah dan kebetulan di Purwokerto dan mungkin juga termasuk awal-awal itu penolakan jenazah itu adalah di hanya selisih dari sekitar 300 meter dari rumah saya dan dimakamkannya juga sekitar 300 meter dari rumah saya. Jadi saya termasuk yang mengalami pertama kali ada penolakan jenazah di 3 tempat ya, kemudian dimakamkannya akhirnya yang bersedia adalah di areal dekat perumahan saya itu. Jadi dan kasus kedua selisih 2 hari adalah sampai penolakan jenazah, kemudian pemerintah tetap memakamkan di situ, warganya tetap menolak, akhirnya jenazahnya digali lagi, kemudian dipindahkan ke tempat di mana eh, ada salah satu pemimpin daerah atau kades yang bersedia ya ketempatan untuk pemakaman. Jadi sampai seperti itu terjadi di depan mata saya di daerah sekitar saya. Jadi dan mungkin juga di tempat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin juga dengan berbagai jenis stigma juga muncul ya, tenaga kesehatan mau pulang tidak boleh dan seterusnya. Kemudian juga ada berita tentang PHK, kemudian kriminalitas yang meningkat karena ada beberapa narapidana yang diasimilasi dan seterusnya, itu mewarnai kita. Nah, situasi ini makin menekan gitu ya. Dan situasi makin menekan ini sebenarnya ketika kita itu terpapar setiap hari, maka sebenarnya akhirnya itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya, dan itu membuat kita itu bingung ya. Kita itu hati-hati waspada atau skeptis ya terhadap situasi ini atau malah sudah dalam bentuk frustasi, sudah merasa tidak berdaya, tidak bisa merubah kan gitu ya. Baik. Jadi itu kemudian muncullah ya perasaan-perasaan cemas ya. Cemas itu stres, bingung, panik ya, reaksi-reaksi yang sebenarnya umum lah kalau kita mau ketinggalan kereta, kita mau ujian, kita mau melakukan satu tapi tidak sesuai dengan harapan, itu cemas muncul dan itu kita sebut masa krisis ya, masa krisis situasi yang membuat kita tidak nyaman dalam satu state tertentu. Nah, gejala fisiknya ada jantung berdebar, napas pendek, ya, sulit tidur, mimpi buruk ya, atau tidur terjaga ya. Waktu tidur kurang. Ini banyak. Saya termasuk waktu tidur kurang tapi karena aktivitas dengan teman-teman relawan ya. Kemudian mual ya, kembung, diare, mah gitu ya, kepala pusing, otot tegang dan seterusnya. Nah, situasi-situasi tersebut harus dikendalikan. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan namanya itu coping stress ya, atau kemampuan untuk mengelola masalah ya. Nah, agar tidak stres dan dan kemudian menjadi depresi gitu ya, yang kemudian justru berdampak buruk karena akhirnya menurunkan imunitas gitu ya, menurunkan imunitas tubuh. Baik. Nah, kemudian muncul juga panik. Nah, tadi diceritakan oleh Bu Eli tentang panic buying ya, panic buying. Itu muncul sempat ya, beberapa sales, teman-teman saya yang bekerja di pangan ya, itu misalnya pasokan mie instan itu sempat habis ya, sempat sampai tersuplai terus, kemudian sekarang normal lagi. Tapi awalnya itu adalah ketika isu lockdown gitu ya. Jadi menjadi panik buying. Panik-panik yang lain sekarang kita bisa melihat orang mau keluar rumah malam hari gitu, di belakangnya ada sepeda, nyala lampu sepeda motor aja sudah panik ini
ini cari teman atau mau mengikuti kan gitu ya. Nah ini situasi ini kita sebut sensasi ketakutan ya. Panik itu sensamanya mengaburkan kemampuan orang berpikir logis ya. Dan ini memunculkan dorongan impulsif untuk lari, untuk sembunyi, untuk berteriak, untuk apa menolak kan gitu ya. Kalau sudah gangguan panik itu kan melekat pada seseorang, kemudian dia menjadi kadang-kadang timbul kembali dan terutama pada wanita itu lebih banyak dialami ya. Dan serangan panik itu saat ketika ada situasi yang menjadi apa ya, kayak anchor gitu, kayak apa kayak dejavu muncul lagi, itu dia akan langsung muncul lagi gitu ya. Dan itu termasuk yang sulit untuk hilang dengan sendirinya tanpa treatment. Nah, sehingga ini contohnya ya, saking paniknya seseorang itu ada menahan bersin di angkot, cewek cantik malah ketut, paniknya seseorang. Baik. Nah, dikutip dari kitab Hilyaul Aulia ya, karya Imam Abu Naim Al-Asfani, itu diceritakan begini, wabah yang di Suriah, di tengah jalan sama si wali tersebut. Mau kemana kalian, hai wabah taun? Kemudian kami diperintahkan untuk memasuki kota Damaskus, jawabnya. Oh, terus tanya lagi walilahnya, seberapa lama kamu akan tinggal di sana dan kira-kira akan makan berapa banyak korban kamu di sana? Si wabah mengatakan saya akan 2 tahun lamanya dan korban yang dan akan menelan korban sekitar 1.000 orang, gitu ya. Nah, selang 2 tahun kemudian sang wali tersebut bertemu ya dengan segerombolan wabah penyakit taun tersebut. Kemudian seraya berkata, mengapa dalam waktu 2 tahun kalian memakan korban begitu banyak hingga 50.000 orang? Bukankah kemudian sebenarnya apa jawaban dengan wabah penyakit tersebut? Wabah tersebut mengatakan, kami memang diperintah oleh Allah untuk merenggut 1.000 korban saja. Namun sisanya yang 49.000 korban, mereka meninggal dunia karena mereka panik atau sebab khawatir syadidah, ya, ketakutan yang berlebihan yang meliputi benak dan pikiran mereka. Jadi keparuh obat. Dan kesabaran adalah langkah awal dari kesembuhan. Ya. Juga Presiden kita mengatakan musuh terbesar kita bukan virus corona, tapi rasa cemas dan panik. Ya, tema hari ini ya cemas dan panik. Dan dikatakan Bapak Anies Baswedan, waspada adalah seni, tapi juga jangan, kita tidak boleh panik, tapi juga jangan menyepelekan virus itu. Jadi kita tidak boleh ketakutan keluar rumah, tapi juga jangan kemudian kita keluar rumah dengan meremehkan gitu ya, dengan tanpa masker, dengan membuat kerumunan, ya, dengan tidak bercuci tangan dan seterusnya. Baik. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita merasa cemas, takut? Nah, ini kita di MCCC kan ada program gitu ya. Nah, dan juga memberi saran. Jadi gini, ketika apa yang Anda rasakan, terinfeksi, takut menular, berdaya, tidak tahu masa depan, gitu ya, lelah, ya, fatigue, terutama misalnya pada tenaga kesehatan, ya, betapa lelahnya mereka pagi, siang, sore. Kemudian juga marah atau sedih karena di PHK, karena usahanya runtuh dan seterusnya, di luar kendali. Nah, kalau itu terjadi, maka yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa melakukan pertama relaksasi ringan, ya, menutup mata, tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita berzikir, ya. Sebenarnya singkat-singkat saja nggak apa-apa. Kalau kita mau tarik itu usahakan nafasnya adalah nafas perut, bukan nafas dada.
Nah, orang panik itu cenderung dadanya yang mengembang, ya. Kalau orang relaksasi itu perutnya rileks, keluar juga bisa. Ya, kemudian ulangi sampai merasa tenang, atau mendinginkan fisik kita, istirahat ya, yang lain, kemudian tidur. Ya, kebanyakan kita itu tidak tenang justru ketika banyak perangkat yang ada di sekitar kita itu mengganggu. Kemudian mungkin kita sering-sering baca murotal atau mendengarkan murotal gitu ya. Kemudian merawat tubuh ya, makan makanan, olahraga tadi ya, tidur yang cukup, saling merawat gitu ya. Nah, buat yang merasa cemas dan khawatir, MCCC juga menyediakan layanan konseling psikologi online ya. Jadi kalau ditanya adminnya siapa, adminnya yang menjadi moderator hari ini kan gitu ya, salah satunya. Nah itu contoh. Nah, kemudian terakhir dari saya, terhubunglah dengan bantuan saat tidak berdaya. Jadi di Korea itu banyak orang-orang yang menyendiri di isolasi di rumahnya, kemudian dia meninggal di dalam rumahnya tidak diketahui oleh tetangga-tetangganya, gitu ya. Jadi sudah terlambat 2, 3, 4 hari. Jadi kalau memang kita tidak berdaya, kita harus terhubung. Ya pastikan orang lain tahu kondisi kita. Ya, jangan tidak tahu, termasuk kecemasan, kepanikan kita. Buat kita terhubung dengan misalnya tadi layanan MCCC atau curhat dengan tetangga, curhat dengan saudara gitu. Dan ketika kita berada di orang yang bisa membantu, maka ketika kita melihat orang yang tidak berdaya, dibuatlah atau posisikan diri kita adalah orang yang memberi bantuan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Monggo waktu saya kembalikan pada moderator. Ya, sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak bermasalah ini dengan mute-nya. Jadi saya ulangi lagi, terima kasih buat Pak Ugung atas materinya. Dari materi Pak Ugung tadi kita bisa mengerti bahwa mekanisme terjadinya kepanikan pada diri seseorang itu bisa mengakibatkan apa saja, kemudian apa yang mesti kita lakukan, terutama berkaitan dengan daya tahan seseorang terhadap tekanan atau stres, begitu nggih. Nah, maka dari itu tadi disarankan beberapa tips yang kebetulan tips itu adalah memang dikembalikan lagi kepada nilai-nilai Islami, artinya tadi ada berzikir, ada membaca Al-Qur'an, mendengarkan murotal, kemudian sembari melakukan relaksasi pernafasan yang paling ringan dan memungkinkan, dan kemudian harus menggunakan apa, itu harus menggunakan pernafasan yang bentuknya dari pernafasan perut begitu ya, tapi bukan pernafasan biasa. Artinya bagaimana? Mengambil nafas dari hidung, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, tahan sebentar, kita hembuskan lewat mulut, misalnya seperti itu. Nah, itu artinya kita melakukan pernafasan dengan perut, begitu ya Pak Ugung ya? Baik Bapak dan Ibu, tadi Bu Leli, bagi yang bergabung, baru saja saya review sedikit dari yang disampaikan oleh Bu Eli atau Bu Leli ya? Yang ngapunten. Karena kalau dari Pak Awang katanya memanggilnya Bu Eli, tapi saya ingatnya kok Bu Leli. Bu Leli atau Bu Eli, Bu? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya, baik. Baik, saya familiar Bu Leli aja, nggih, Bu Leli ya. Bu Leli, Bu Leli tadi di awal menyampaikan bahwa yang terjadi pada keluarga itu adalah kecemasan yang bisa dinamakan sebagai cabin fever, gitu tadi ya Bu ya. Nah sehingga kemudian muncul tidak bisa tidur, mulai sakit perut, yang arah-arahnya adalah kalau dalam bahasa psikologi itu Bapak dan Ibu, ini adalah keluhan psikis yang mengarah pada hal fisik. Sehingga nantinya bisa mengakibatkan beberapa keluhan-keluhan yang rasanya seperti sakit. Tapi kalau dicek dokter itu tidak sakit, begitu. Nah ini yang juga banyak dikeluhkan di layanan dukungan psikososial konsultasi online oleh para klien-klien kita, begitu. Nah sebelum saya ke sesi tanya jawab, saya ingin menyapa dulu. Tadi saya melihat para tamu yang masuk, ada Pak Jack,
Assalamualaikum Pak Jack. Apakah masih bergabung? Halo Pak Jack. Ya. Kemudian ada lagi tadi salah satu tamu adalah Dr. Dwi Wahyu Dian Indahwati, spesialis SPOG. Apakah masih bergabung, Bu Indah, Bu Dwi Wahyu Dian Indahwati? Beliau dari Rumah Sakit Immanuel, kalau tidak salah begitu. Kemudian ada dari Pak Paksi Hidayatullah dari MCCC PDM Karanganyar. Apakah masih bergabung? Dan tamu paling jauh ada Pak Heri Prasetyo dari Sorong. Assalamualaikum Pak Heri. Iya, terima kasih sudah bergabung pada diskusi online hari ini. Semoga beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang bergabung dan nanti ditularkan kepada yang lain. Dan beberapa yang sudah senior-senior seperti Pak Jack ini sudah pakarnya luar biasa. Terima kasih Pak, kehadirannya di diskusi online menjadi dukungan buat kami. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya buka sesi tanya jawab. Monggo bisa melambaikan tangan untuk bertanya kepada saya. Waktu dan tempat saya persilakan, sebutkan namanya dan dari mana, monggo. Halo, apakah ada yang mau bertanya? Atau saya menyampaikan dulu, ini ada pertanyaan dari Pak Minan Sairin. Pak Minan Sairin menanyakan, bagaimana memperbesar akses kita kepada OTG, OPD, PDP yang terkonfirm OK Gempa Ugung. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Ugung, bagaimana caranya memperbesar akses kita kepada orang tanpa gangguan dan ODP mungkin maksudnya ya di sini OPD. ODP bahkan PDP yang terkonfirmasi. Bagaimana Pak caranya memperbesar akses? Mungkin itu dulu pertanyaannya Pak, atau ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Belum, Ge? Belum ada. Oh iya, monggo Mbak Widya. Iya, silakan. Mute. Iya, sudah kedengeran ya? Ya, nggih, sampun. Silakan. Saya mau tanya, terutama mungkin untuk narasumber yang pertama tadi ya, Bu Lely. Saya mengikuti anjuran untuk WFH ya, udah dari bulan Maret ya, pertengahan Maret. Terus kemarin itu beberapa waktu yang lalu saya itu kan ada semacam screening gitu ya di internet, screening untuk kecemasan, depresi, dan stres. Terus setelah saya melakukan screening itu, ternyata saya sedikit terkejut karena hasilnya semuanya itu pada taraf tinggi, depresinya tinggi, kecemasannya tinggi, dan yang paling tinggi adalah stres itu. Tapi saya nggak tahu apakah itu berhubungan dengan COVID ini atau enggak, karena memang beberapa kondisi saya temukan setelah adanya WFH ini, seperti misalnya kok saya jadi ini ya secara fisik muncul banyak jerawat di muka. Itu biasanya saya alami ketika sedang menstruasi atau memang ketika stres gitu. Terus jadi sering tersinggung atau marah-marah, terus kehilangan minat untuk mengerjakan sesuatu, produktivitasnya menurun, males-malesan, terus pokoknya males gitulah di rumah. Saya merasa jadi kurang produktif gitu. Nah, maksudnya yang saya mau tanyakan, apakah itu, saya nggak tahu apakah itu berhubungan dengan COVID ini atau enggak, karena saya merasa sih saya nggak terlalu dibilang takut banget sih, enggak. Maksudnya saya tetap waspada. Misalnya saya mau keluar rumah ya saya pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, seperti itu. Tapi dibandingkan sama orang-orang di sekitar saya seperti suami saya atau keluarga saya yang lain, itu
misalnya mereka ada paket gitu, itu benar-benar ini dijemur dulu, disemprot dulu. Saya sih nggak terlalu kayak gitu, walaupun ya memang saya tetap mengikuti itu gitu. Tapi saya sebetulnya kalau dibilang takut nggak terlalu takut, tapi ya itu kenapa kok saya bisa seperti itu dari hasil screening itu gitu. Itu jadi yang mau saya tanyakan, apakah itu ada hubungannya, atau maksudnya apakah stres karena COVID itu bisa terjadi tanpa saya sadari gitu, dan bagaimana saya mengatasinya begitu. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Widya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin direspon dulu saja oleh Bu Leli. Nanti kalau misalnya mau ditambah oleh Pak Ugeng, monggo. Kesempatan pertama menjawab dari Mbak Widya dulu. Pertanyaan dari Mbak Widya, monggo Bu Leli. Baik, Halo, Bu Leli. ya, terima kasih Bu Nita. Bu Leli, ya. Oke. Makasih Bu Nita. Ya. Ya, jadi ketika mendengarkan cerita dari Ibu Widya tadi, memang ada beberapa gejala yang itu sama dengan gejala cabin fever ya. Jadi misalnya mudah tersinggung, malas, kemudian stresnya juga cukup tinggi, itu adalah beberapa gejala yang sama dengan gejala cabin fever. Dan itu memang bisa disebabkan oleh, karena mungkin Ibu sudah berapa lama yang WFH-nya? Ya, sejak ada itu pertengahan Maret lah berarti. Berarti sudah 1 bulan lebih ya? Iya. Terisolasi di rumah. Ya, iya, jadi tapi itu ya memang kadang-kadang saya ini maksudnya ke kantor seminggu sekali dan keluar rumah kayak gitu. Ya. Baik. Memang stres, cemas itu memang bisa karena tanpa disadari bisa juga Bu Widya. Dan ketika kita melakukan screening yang Ibu lakukan tadi itu, saya tidak tahu apakah di tools atau alat untuk screening itu ada kalimat atau pernyataan yang memang itu dihubungkan dengan kondisi WFH sekarang atau tidak. Ketika di screening yang Ibu lakukan di internet itu, gitu. Enggak. Nah, Gimana? Di tools atau alat screening yang Ibu lakukan di internet itu, apakah memang Ibu tadi kan ada pertanyaan, apakah stres atau cemas saya yang tinggi ini karena WFH adanya COVID ini atau bukan, gitu kan? Nah, di screening tadi itu apakah ada pernyataan atau pertanyaan yang memang stres itu dihubungkan dengan kondisi WFH sekarang ini atau tidak? Tidak, itu umum pertanyaannya. Umum ya? Oke. Iya. Tetapi bisa saja itu memang karena adanya WFH akibat wabah COVID ini, karena memang Ibu mengalami WFH kurang lebih sudah 1,5 bulan ya? Iya. Ya, kalau saya kebetulan hanya 2 minggu saja, selebihnya masuk seperti biasa, tapi setengah hari itu aja sudah mengalami stres, bosan, mudah jenuh di rumah. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk memastikan stres atau cemasnya Ibu itu karena apa, mungkin Ibu bisa melakukan konseling gratis yang dilayani oleh LDP MCCC yang disampaikan oleh Pak Ugeng tadi. Sudah pernah nyoba, Bu Widya? Belum pernah. Nah, silahkan. Tadi yang sudah di-share oleh Pak Ugeng, bisa Ibu coba pastikan kondisi Ibu sebenarnya bagaimana, lalu insya Allah nanti akan dibantu oleh konselor bagaimana tindak lanjutnya. Oh iya. Ya, Iya, baik. mungkin itu mungkin Pak Ugeng bisa menambahkan, silahkan. Oke. Yang pertama, Bu Widya tinggal di daerah mana, Bu? Saya di daerah Kebumen, Pak. Oh, Kebumen. Oke. Iya. Jadi ya tadi di Kebumen itu MCCC Jawa Tengah ada akses ya. Nanti mungkin Ibu juga sudah pernah dapat aksesnya. Ada tim relawan juga yang bisa melakukan PFA namanya. Jadi Ibu mungkin bisa, tapi kalau tadi hasilnya sudah
cukup tinggi atau sedang atau tinggi, memang saran saya langsung ketemu di layanan konseling ya. Tapi kalau masih agak sedang rendah itu mungkin bisa dengan PFA, dengan relawan MCCC yang banyak sekali ya di Jawa Tengah banyak. Nanti kalau butuh layanan bisa kontak. Baik, yang jelas begini, semua kalau kita bicara tools ya, tools itu sebenarnya alat ya, alat ukur itu hanyalah alat ukur ya. Yang bisa, yang lebih baik sebenarnya adalah diri ibu ya. Ada dua yang bisa diperhatikan. Pertama adalah perubahan sebelum dan setelah saat ini ya. Sebelumnya seperti apa, saat ini seperti apa, kan gitu ya. Nah ini dari ibu bisa kayak introspeksi gitu ya. Saya perubahannya sejauh apa ya, kan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana orang lain melihat ibu ya, mungkin bisa tanya dari suami atau anak gitu ya. Kira-kira ada yang dari situ kita tahu kok sebenarnya kita mengalami sesuatu yang ya apa ya perubahan yang drastis atau tidak. Nah, tapi yang jelas alhamdulillah nanti Bu Ratna bisa cerita nih ya. LDP MCCC dan dilakukan oleh Bu Ratna, kita sudah bikin alat tools juga gitu ya. Nanti alat ukurnya bisa dicoba juga dari situ apakah ini alat ukur kecemasan ya, namanya Sikefit. Nanti dari situ apakah tinggi, sedang atau ringan. Nah, dan alat ukur banyak juga. Mungkin yang Ibu tadi pakai adalah namanya DASS ya. Alat ukur yang lain ada juga namanya HRS, ada juga beberapa alat ukur yang namanya alat sekali lagi hanya tools ya, hanya alat gitu ya, dan dia sistem ya. Jadi tidak sesimpel kalau kita ketemu manusia sama manusia yang mungkin bisa lebih satu self diagnosis, yang kedua mendiagnosis. Baik, itu mungkin tambahan saya tentang pertanyaan dari Bu Widya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang akses ya. Jadi gini, dulu di rumah saya itu di atas kulkas itu bersih ya, nggak pernah ada apa-apa. Sampai kemudian ada apa? Ada satu lembar yang isinya itu dari mulai nomor polsek terdekat, pemadam kebakaran, puskesmas terdekat dan seterusnya itu dibagi oleh Pak RT waktu itu ya, dibagi, ditempel di atas kulkas masing-masing, di dinding ya. Tapi sejak saat itu ternyata terbantu ya. Terbantunya adalah ada kejadian ini, langsung kita kontak ini. Nomornya Pak RT ada, nomornya Satpam ada gitu ya. Jadi itu ternyata bisa membantu kita menemukan akses. Nah, jadi tadi untuk layanan untuk akses pada PDP, ODP mungkin kita mulai membiasakan diri nih. Saya ingat kalau teman saya kalau saya ada beberapa teman yang dari luar, terutama Korea Selatan, salah satu orang itu pakai buku kemana-mana selalu pakai bawa buku agenda, dan buku agenda itu ternyata standar ya, buku agenda yang nyatet harian itu ternyata standar, yaitu di situ ada salah satunya adalah misalnya nomor darurat ya, atau bahkan sampai ke pertolongan pertama pada tenggelam itu ada semua, EFR ya, Emergency Fast Response. Kemudian ada juga Jakarta petanya seperti apa, itu di buku agenda ada gitu semua. Ternyata orang-orang di luar sana yang terutama bekerja itu mereka memiliki buku agenda semua. Apa fungsinya? Ketika mereka ada apa-apa, mereka langsung punya akses. Di buku agenda itu semuanya tercatat, nomor pemadam kebakaran, nomor polisi dan seterusnya. Nah, ini contoh saja bahwa kita memang kurang seperti itu gitu ya, tidak terbiasa mencatat nomor-nomor tertentu. Nah, mulai sekarang mungkin buat kita semua, kalau nomor puskesmas itu harus ada itu di atas nomor puskesmas, nomor polsek terdekat harus ada, pemadam kebakaran harus ada, nomor Pak RT ada, Pak RW ada, sehingga nanti ketika ada apa-apa kita punya akses ke sana. Ya, jadi itu dulu tentang akses darurat kita. Yang kedua adalah akses helping gitu ya. Nah ini memang nggak semua mungkin terakses, tapi kita harus mengupayakan ya. Jadi misalnya sebenarnya gini, banyak sekali lembaga bantuan atau relawan yang ingin menolong gitu ya, tapi mereka juga nggak tahu aksesnya sekarang. Kenapa? Karena relawan pun sekarang harus physical distancing gitu ya. Jadi kami itu rata-rata ya konselingnya
telekonseling kan gitu ya. PFA-nya juga tele PFA ya. PFA itu dukungan psikologis awal ya. Jadi kemudian sehingga akses itu agak sulit digapai secara langsung, tapi kita punya sebenarnya ya. Maka mulai sekarang kita harus aware. Kita di sana ada kartu prakerja, coba kita akses. Di sana ada pemberian logistik dari Lazismo misalnya, kita coba akses ya. Jadi semua akses untuk itu. Nah, khusus tadi ODP, PDP itu semuanya itu ada di bawah 2 lembaga ya. 1 Kemenkes, 2 BNPB sebagai gugus tugasnya. Jadi usahakan memang coba cari akses ke sana ya. Biasanya puskesmas terdekat. Nah, puskesmas ini juga punya kewajiban soalnya memantau ODP yang ada di lingkungan pantauannya. Itu contoh. Mungkin itu untuk jawaban, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, baik. Terima kasih Pak Ugeng dan Bu Leli atas jawabannya. Semoga sudah bisa menjawab kegalauan tadi ya, Mbak Widya. Jadi untuk alat tadi, saya rasa juga mungkin perlu dipertimbangkan juga ketika kita mengerjakan sendiri dan kita mendapatkan hanya dari online, artinya kita tidak mendapatkan dari pihak tertentu, misalnya relawan atau suatu layanan konsultasi begitu. Kalau kita hanya mendapatkan sendiri dari online, misalnya kita googling begitu Mbak Widya, lalu kita, misalnya di situ ada petunjuknya bagaimana kalau misalnya tadi Mbak Widya mengatakan bahwa kok saya cenderungnya tinggi ya itu. Nah, itu kan berarti artinya baru pendapat sendiri ya, Mbak. Kalau saya boleh menambahkan tadi dari yang sudah disampaikan Pak Ugeng dan Bu Leli, sebaiknya dikonsulkan kepada ahlinya juga Mbak Widya supaya kita tidak menafsirkan sendiri. Karena ada kalanya mungkin yang tampak di situ itu tinggi sebetulnya ternyata adalah efek dari hal lainnya gitu. Terus kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Leli bahwasanya apakah di situ ada item-item yang memang berhubungan dengan WFH itu sendiri atau tidak. Jangan sampai kita salah tafsir, intinya seperti itu. Gitu ya Mbak Widya. Nah, mumpung ini menyinggung tentang alat tes, sebelum ke penanya yang lainnya, saya akan sedikit menyampaikan bahwa kami dari tim LDP MCCC PP Muhammadiyah, alhamdulillah kita sudah punya sebuah alat ukur untuk mengukur yang satu tentang apakah kita ini punya resiko yang rendah, sedang atau tinggi bahwa kita memang terpapar virus itu. Artinya lebih kepada segi fisiknya. Nah, alat ini dinamakan dengan Psycofit. Jadi Psycofit ini adalah senarai perilaku pandemi selama COVID-19 ini. Nanti akan ada 30 item pertanyaan, di situ nanti masyarakat bisa menjawab, mengakses sendiri. Nah, nanti Psycofit ini akan kita berikan kepada MCCC di seluruh Indonesia supaya bisa digunakan oleh para relawan untuk bisa menjadi sebuah alat ukur yang bisa memberikan data-data terkait apa yang dialami masyarakat. Sehingga kalau misalnya di situ nanti sudah terdata, maka apa yang bisa dilakukan oleh para relawan setempat, harapannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah Psycofit, yang tadi disampaikan oleh Pak Ugeng. Yang mungkin ini kaitannya sama yang dikhawatirkan Mbak Widya tadi. Apakah saya depresi, apakah saya cemas, ataukah saya panik, atau apa gitu. Jadi kalau Psycofit ini lebih ke senarai kecemasan diri. Jadi ngukur bagaimana apakah kita ini cenderungnya cemasnya rendah, ataukah sedang, ataukah tinggi. Nanti insya Allah para relawan bisa mengakses semuanya, nanti bisa menghubungi saya. Nomor telepon sudah saya berikan di chat, Bapak dan Ibu. Monggo nanti bisa berkontak dengan saya, karena kemarin kita sudah launchingkan itu, sudah ada publikasinya di beberapa media, artinya dari Pak Haidar Nasir sendiri juga sudah ACC, bahwa alat ini insya Allah dan moga-moga berkah untuk bisa kita pakai bersama nantinya. Timnya yang membuat termasuk Pak Ugeng ini, Mbak Widya. Begitu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sepertinya Pak Jack melambaikan tangan. Pak Jack, apakah mau bertanya atau memberikan pendapat? Pak Jack, Assalamualaikum Pak Jack. Admin mungkin bisa membantu membukakan voice-nya. Ya, oke. Sudah kayaknya. Ya, Zek. Monggo Pak Jack. Sehat Pak Jack?
Terima kasih, alhamdulillah sehat. Apa kabar Mas Gum? Alhamdulillah. Lama Moga-moga- nggak ketemu. Alhamdulillah, akhirnya ketemu ya. Moga-moga suatu Waktu saat Pak C nanti ke bisa Purwokerto, kita saya ajak waktu itu teman nih, malah Pak. pergi. Iya, Iya. nggih. Iya, Nje, monggo Pak C. Oke, saya mau bertanya boleh enggak? Boleh Pak, Iya. tapi ya monggo Pak, boleh Pak. Ya. Teori Abraham Maslow Takut ada, saya. Pak. Iya, makanya ini jadi seperti ujian ya Bu ya. Enggak. Ya terkait dengan Siap, Pak C. WFH ini kan sebenarnya kalau saya sendiri mengalami kan tidak kemana-mana. Itu yang yang justru mengganggu itu adalah akibat dari tidak kemana-mananya itu, bukan karena apa yang kemudian harus dilakukan jika tidak kemana-mana. Yang jelas satu, karena tidak kemana-mana harus di rumah, persediaan cukup. Nah, dengan persediaan cukup, maka proses pengolahan di dalam tubuh itu juga menjadi cukup. Sebentar-sebentar ngelihat, gini misalnya dibuka ada isinya dan seterusnya. Nah, ini kan akhirnya tubuh menjadi ya yang jelas berat badan meningkat. Sementara sebenarnya aktivitas yang disukai, yang diinginkan adalah aktivitas-aktivitas di luar yang itu bisa meningkatkan sistem kesehatan ya. Itu sudah lama sekali karena di rumah terus itu dan memang tahu persis sebaiknya tidak keluar-keluar, termasuk untuk berolahraga. Yang terakhir kemarin kan sempat ada berita-berita yang beredar, berlari, bersepeda itu bisa menularkan, walaupun itu katanya juga hoax gitu. Cuman kan apa yang terjadi jika kita kemudian keluar rumah, itu kan membuat orang lain juga akan melihat, loh itu faktanya keluar rumah juga, walaupun tujuannya jelas istirahat. Nah ini kan juga bisa berdampak pada apa yang diinginkan dengan tujuan dari orang nggak boleh keluar rumah itu. Nah, ini yang bikin stres. Sementara kalau mau beraktivitas di dalam rumah, tempatnya nggak cukup. Akhirnya yang dilakukan ya utek saja. Barang-barang yang sebenarnya nggak rusak, dicari apa rusaknya. Walaupun nggak rusak, mungkin sengaja dibongkar supaya ada aktivitas. Untuk tadi, kalau yang Bu Leli bilang ada cabin fever itu. Saya malah bikin semacam tips gitu untuk saya bagikan kepada teman-teman bagaimana supaya bisa mengatasi cabin fever itu. Salah satunya itu bongkari barang-barang yang sebenarnya tidak perlu dibongkar, lalu kerjakan supaya jelas ada aktivitas. Nah, pertanyaan saya, tips saya itu boleh disebar apa enggak sih? Akan memberi manfaat kepada banyak orang apa enggak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Jack atas pertanyaannya. Apakah masih ada audiens yang akan bertanya lagi selain Pak Jack? Saya persilakan. Mungkin admin bisa membantu Bapak Ibu yang nunjuk tangan untuk dibukakan voice-nya supaya bisa tersampaikan apa yang ingin ditanyakan. Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Bu Tri? Ya, Bu Tri. Admin minta tolong dibukakan voice-nya Bu Tri nggih? Ya, monggo Bu Tri Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Tri Cici? Saya dari Surabaya Bu, dari Unmuh juga. Unmuh Gresik. Monggo dia Gresik juga. Iya, baik. Monggo Ibu. Salam kenal Bu Tri Cici. Ya, kasih ini saya mohon maaf tadi agak terlambat ini Bu. Kalau saya perhatikan ini memang banyak yang ngalamin kecemasan kadang-kadang itu berlebihan seperti tadi di depan rumah itu juga ada yang istilahnya itu dia nggak tahu kalau mau pakai apa namanya harus pakai sanitizer terus dia langsung jalan aja terus yang penjaganya tuh kayak emosi gimana gitu kan harusnya kan agak bersabar gitu. Nah
selain itu mungkin banyak kasus-kasus yang sudah disampaikan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mungkin karena Pak Ogung ya, mungkin di Purwokerto mungkin kenal dengan yang penemu CTC, Pak ya, terapi CTC yang dari Pak Jumala. Terus kemudian apakah terapi seperti itu, misalkan atau breathing terapi atau yang disampaikan tadi itu mungkin sudah ada contoh yang terkait sama COVID ini bisa kalau COVID mungkin juga nggak ini ya, maksudnya bisa paling bagus gitu Pak. Jadi kalau kita misalkan ada yang tanya gimana ya saya itu kok sudah berusaha ini, ada yang masih cemas dan sebagainya, terutama yang istilahnya yang biasanya itu yang dia itu yang merasa biasanya memang ya ada gangguan kecemasan atau menuju ke sana gitu Pak. Mungkin demikian, mohon maaf ini. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bu Cici. Baik, 2 penanya dulu kita berikan kepada narasumber untuk dijawab dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita buka termin pertanyaan lagi. Jadi ada Pak Jack tadi menanyakan terkait dengan tipsnya beliau tadi. Kemudian ada Bu Cici yang menanyakan tentang kecemasan dan bagaimana terapinya hubungannya sama CTC tadi. Mungkin Pak Ogung dulu deh yang menjawab bergantian, nanti baru Bu Leri. Oke, monggo Pak. Oke, buat Mas Jack, saya tahu Mas Jack ini tipenya itu kinestetik. Ya, jadi orang kinestetik di rumah itu pasti sesuatu siksaan dunia, kan itu. Jadi karena saya tahu beliau traveler, beliau pencak silat gitu ya. Jadi saya bisa memahami. Bahkan kemarin ketika kebetulan 2 malam yang lalu kami menangani teman-teman mahasiswa di PPI India. Ya, salah satu yang menarik dari diskusi kami dengan mahasiswa India itu adalah justru pada orang-orang introvert, ya, itu lockdown yang dilakukan pemerintah itu menjadi tidak begitu bermasalah gitu lah. Tapi buat orang yang mahasiswa PPI di India yang suka keluyuran, itu masalah banget mereka. Mereka tersiksa dan mereka bilang kami ingin pulang dan seterusnya itu karena itu gitu ya. Jadi mungkin ada termasuk karakteristik atau mungkin juga tipe kepribadian yang trait atau tipe kepribadian yang ikut menentukan apakah orang cepat menyesuaikan diri untuk work from home, stay at home, di rumah aja atau tidak gitu ya. Karena saya tahu Mas Jack ini traveler sejati kan gitu ya. Nah itu mungkin. Nah untuk killing time-nya ya memang killing time itu membunuhnya atau menghabiskan waktu itu memang nggak mudah gitu ya. Saya kalau nggak ada aktivitas relawan, saya mungkin juga termasuk orang yang bingung gitu ya. Tapi alhamdulillah ini terisi gitu ya, terisi dan tapi saya melihat teman-teman memang akhirnya mau ngapain ketika aktivitas sudah selesai dan memang nggak mudah ya. Tadi seperti yang dikatakan Bu Leli, merumahkan aktivitas yang di luar rumah itu nggak mudah gitu ya. Baik, saya mungkin juga saya nggak tahu nanti untuk yang Bu Leli karena ini pertanyaannya, tapi merombak-rombak sesuatu mungkin ya betul-betul itu butuh jiwa juga ya. Itu kalau menurut saya itu self challenging gitu ya. Mencari tantangan bisa enggak ya kan gitu ya. Kayak kita satu kubik gitu ya, Rubik itu kan dirombak kemudian bisa membetulkan kembali atau tidak, itu kan tantangan buat orang-orang tertentu. Bagi saya itu kurang kerjaan kan gitu ya. Jadi itu tipe-tipe saja. Oke, mungkin kemudian yang kedua buat Bu Tri Cici ya. Kemarin dari PP HIMSI sudah melatih. Oh ya, mungkin juga saya sosialisasi per hari Senin ini ada layanan di 119 extension 8 adalah layanan konseling PFA, telekonseling ya. Tele PFA ya. Jadi semua mungkin audiens hari ini yang merasa bahwa ini selain kita di LDP MCCC punya gitu ya, mungkin yang sifatnya, tapi memang agak antre. Hari ini tadi saya sudah dapat laporan antre cukup banyak ya, beberapa tidak tertangani karena memang layanannya full. Jadi layanan 119 yang extension 9 itu untuk langsung terhubung ke Wisma Atlet.
ya Kemenkes ke Wisma Atlet, yang extension 8 itu langsung terhubung ke PP HIMSI. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif buat khalayak publik ya. Mungkin alhamdulillah pemerintah mulai memfasilitasi itu gitu ya. Per hari ini tadi dimulai jam 8 pagi. Baik, itu. Nah, saya cerita tentang kemarin ketika pelatihan, itu ada beberapa teknik relaksasi yang diajarkan kepada teman-teman yang hari ini melakukan layanan di 119 tersebut. Ada diajarkan tentang skrip ada perpustakaan jiwaku, ada layanan framing, ada layanan relaksasi dengan berbagai macam jenis. Tapi akhirnya disimpulkan satu, yaitu adalah kalau mau menggunakan terapi adalah yang kita nyaman, termasuk juga yang klien kita nyaman. Jadi yang memungkinkan gitu loh. Tadi disebutkan salah satunya adalah CTC, betul. Saya dengan Pak Jumala juga berkawan, beliau mungkin penemu dan pakar ya untuk tipe terapi yang seperti itu, dan banyak juga jenis terapi yang lain yang bisa dipakai. Yang jelas satu kliennya nyaman, yang kedua terapisnya menguasai. Sebenarnya itu saja sih. Kalau mana yang paling baik ya sebenarnya tidak ada terapi yang paling baik ya, karena yang mungkin kita harus gali dulu ya jenisnya masalah sejauh mana. Kalau di situ ada unsur-unsur traumatik, kecemasan atau ansietas ya, kemudian depresi atau frustasi sejauh mana. Nah, mungkin kadarnya terapi saja yang menyesuaikan. Terutama kalau ini mungkin sebagian dari kalangan psikologi, terapi-terapi tersebut sebenarnya juga mengikuti kearifan lokal setempat juga ya. Jadi kita mungkin ada beberapa terapi yang juga misalnya mungkin di dalam Islam juga tidak begitu tepat, tapi di agama lain misalnya seperti ada kayak yoga dan seterusnya itu, atau bukan yoga ya, meditasi dan jenis-jenis tertentu dan seperti itu. Ya kalau mungkin kalau kita bisa mengembangkan nanti terapi-terapi yang Islami ya, yang menggunakan zikir, menggunakan murotal, menggunakan sholat khusyuk, mungkin itu menjadi lebih baik. Untuk kemudian kita lebih angkat gitu ya, karena itu adalah sudah ada, hanya tinggal kita harus betul-betul bukan poles ya, kita betul-betul optimalkan ke dalam bentuk-bentuk terapi tertentu. Mungkin itu, monggo Bu Leli kalau menambahi. Saya mau menanggapi pertanyaan yang pertama. Terus terang saya agak bingung, saya ini manggil Mas Jack atau Abah Jack ya? Karena saya lihat usianya kan jauh di atas saya, kalau manggil Mas Jack kok kayaknya gak sopan. Pak Jack saja, Bu. Ya Bu Nita, baik Pak Jack. Jadi saya terima kasih sekali atas sharingnya tadi, bagaimana cara Pak Jack ketika di rumah memiliki tips untuk mencegah cabin fever itu dengan cara utek-utek gitu ya Pak ya. Utek-utek barang mungkin yang sudah rusak diperbaiki, atau mungkin, tapi jangan sampai barang yang baik dirusak ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Jack atas sharingnya tips mencegah cabin fever. Kemudian tadi Pak Jack bertanya apakah boleh men-sharekan tips dari pengalaman pribadi tersebut. Kalau menurut saya ya sangat boleh sekali, dan kita wajib berterima kasih karena itu adalah best practice ya, best practice dari Pak Jack sendiri, dan itu mungkin juga bisa membuat Pak Jack merasa betah di rumah. Siapa tahu mungkin ada orang yang tidak berpikir tentang hal tersebut. Kemudian karena ada sharing dari Pak Jack, sehingga oh ya ternyata benar, akhirnya tidak bosan di rumah. Atau kalau berkenan Pak Jack saya undang ke rumah deh, memperbaiki semua barang-barang yang rusak. Saya kira itu Bu Yunita. Terima kasih tadi juga sudah dijawab oleh Bapak Ugum. Oke, ya Z. Baik Bu Leli, terima kasih. Ada tambahan untuk pertanyaan yang satunya lagi tadi Bu,
yang selain dari Pak Jack? Ya, Bu Cici. Selamat Ya. ketemu ya, Bu Cici. Meskipun sama-sama Unmu Gresik, tapi jarang ketemu. Oke. Baik. Ya, jadi pertanyaan dari Bu Cici tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Ugung, dan kebetulan memang saya kurang begitu memahami alat tes yang ditanyakan oleh Bu Cici tadi, dan saya kira jawaban dari Pak Ugung sudah cukup jelas ya, Bu Cici ya. Ya, Bu Cici bisa reuni di sini dengan saya. Betul. Ya, makasih Bu Cici partisipasinya. Iya, baik. Bu Cici. Selain Bu Cici, ini juga ada Bu Dr. Asri Rezeki dari Unmu Gresik sebenarnya. Oh begitu? Ya. Siapa lagi Bu Leli? Boleh disebutkan? Ya. Dari Gresik, tadi ada Bu Umul Firmani, kemudian ada Putri Cici, ada Bu Dr. Asri Rezeki. Dari UM Purwokerto, saya lihat ada Bu Diah Astorini. Ya, tadi saya lihat Bu Isna UM Purworejo bergabung juga tadi. Saya lihat sekilas, Bu Isna. Assalamualaikum. Oke, banyak yang ikut bisa bergabung hari ini. Semoga jadi ajang membuang salah satu kejenuhan kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bu Cici tadi sudah terjawab, nggih? Masih ada kesempatan sekitar 15 menit lagi. Monggo kalau masih ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu ada saya Pak berikan Budi. Kesempatan, dua penanya lagi. Pak Budi angkat tangan itu kayaknya, Bu Nita. Pak Budi, monggo Pak Budi. Ya, admin minta tolong dibukakan voice-nya untuk Pak Budi. Halo admin, ya minta tolong dibukakan voice untuk Pak Budi. Ya, terima kasih. Baik, monggo Pak Budi. Terima kasih Bu Nita. Yang pertama, sangat bersyukur akhirnya teman-teman bisa melonceng Psikovid dan Psikovid. Saya kira berikutnya adalah mungkin kalau dikoordinasi dengan MCC wilayah se-Indonesia kemarin, saya kira menarik itu paling nggak ada 3 basis yang mungkin bisa didiseminasi. Satu, teman-teman dari relawan pendamping TB Care Aisyah, karena mereka juga punya volunteer psikososial, walaupun memang mereka bukan psikolog, tapi mungkin itu bisa nanti disondingkan biar bisa dimanfaatkan psikovid-psikovidnya. Lalu mungkin teman-teman relawan psikososial lain yang di daerah-daerah atau wilayah, termasuk MCC sampai dengan wilayah Bunita, mungkin nanti segera bisa dibuat dalam form Google Form atau apa yang bisa didiseminasi ke teman-teman biar bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua, saya kira menarik tema ini karena memang saat ini PSBB sedang diperketat dan hampir seluruh wilayah sedang menerapkan banyak hal. Saya sendiri bersyukur Bu Leli dan Pak Ugung. Anak saya itu yang pertama itu introvert. Jadi betah banget di rumah. Jadi bapaknya itu keluyuran, tenang karena anaknya betah di rumah itu ya. Saya bersyukur ya, itu hikmahnya ya. Tapi anak yang kedua saya itu ekstrovert Pak Ugung dan Bu Leli. Itu yang tidak betah di rumah. Jadi pengen ikut bapaknya terus. Ya, dengan bapaknya, padahal bapaknya pagi di rumah sakit, siang di MC3, malam nanti di TVmu. Jadi ini mungkin saya mohon tipsnya untuk yang ekstrovert ini mesti seperti apa dalam konteks yang demikian. Karena memang kalau yang anak kedua saya itu pengennya ya keluar, bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya, kangen, ya demikian. Ya, mungkin gimana. Tapi kalau yang Mas Jack tadi sampaikan, model kinestetik itu yang menarik itu, jadi Kang Jack nanti ke Jogja ketemu saya, di rumah saya masih banyak tuh yang bisa dikerjakan. Terima kasih, mohon pencerahannya Bu Leli dan Pak Ugung. Nah, ini untuk yang anak kedua ini memang luar biasa ini. Matur suwun. Baik, terima kasih Pak Budi sudah berbagi juga kepada kita dan terima kasih apresiasinya. Sedikit meneruskan dari informasi Pak Budi tadi, bahwa memang Psikovid dan Psikovid ini kita rancang untuk bisa diberikan oleh siapa saja, artinya tidak harus psikolog. Karena memang item-item soalnya di situ bersifat netral, itu hanya untuk sekedar memastikan bahwa apakah kondisi kita
ini dalam kondisi yang misalnya tadi kalau si Kevin berarti dia tentang kecemasan, apakah kondisi kita adalah termasuk cemasnya rendah, sedang atau tinggi. Nah, nanti oleh relawan itu bisa digunakan sebagai data awal. Kalau misalnya di situ teridentifikasi bahwa itu tinggi, maka kemudian nanti bisa misalnya salah satunya dikonselingkan kepada layanan konseling online LDP MCCC PP Muhammadiyah, misalnya seperti itu. Atau tadi yang disampaikan oleh Pak Ugung, ada alternatif lain, ada HIMSI, kemudian IPK juga punya sendiri, banyaklah macamnya yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang kaitannya sama kesehatan fisik. Jadi di situ nanti di Psikofit, yang di situ lebih kepada perilaku diri, ini nanti ada 30 item berkenaan dengan perilaku-perilaku yang mengarah pada resiko kita, apakah kita ini resiko tinggi untuk terpapar virus itu atau tidak. Biasanya nanti kalau udah resiko tinggi itu ngarahnya ke kecemasan begitu. Makanya kedua alat ukur ini bisa dua-duanya diberikan, tetapi bisa jadi hanya satu saja. Karena kadang-kadang kalau orang tidak cemas ya nggak apa-apa, ngapain harus diberikan gitu. Tapi kalau memang cemas ya artinya kita membantu. Begitu yang sambungan informasi dari Pak Budi. Baik, ada pertanyaan lain lagi mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian? Masih ada satu kesempatan bertanya? Tadi Bu Nita, pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya tadi Bu belum Ya, dijawab. ini makanya selain pertanyaan dari Pak Budi, maksudnya selain pertanyaan tadi mungkin masih ada dari audiens lain yang ingin bertanya. Kami persilakan, masih ada satu kesempatan Bapak dan Ibu. Pak Budi, putra yang ekstrovert tadi usianya berapa Pak Budi? Ya 10 tahun Bu. SD ya sekolahnya? Ya, kelas 4 SD. 4 SD, baik. Kebetulan saya juga punya 2 anak ya. Yang satunya memang introvert, satunya memang ekstrovert. Yang ekstrovert ini memang kebetulan kalau di saya tinggal di Lamongan, itu kan memang belum PSBB. Jadi memang susah sekali kalau anak itu diminta untuk stay di rumah. Paling di rumah nanti senjata akhirnya HP. Tapi itu kan tidak bagus juga. Nah, salah satu cara yang saya gunakan itu memang saya biarkan anak saya untuk bersepeda keliling RT di sekitar rumah. Ya memang nggak berjauh karena memang anak saya yang ekstrovert ini usianya baru 4 tahun. Jadi memang saat ini dia suka sepeda sekali. Nah, terkait dengan putranya Pak Budi tadi, kalau menurut saya mungkin sesekali memang perlu juga diajak ke tempat kerjanya Pak Budi. Tentu yang memang itu resikonya rendah, Mungkin yang ke TV-mu, kalau ke rumah sakit kayaknya jangan ya. Mungkin kalau yang ke TV-mu atau satunya kita di apa? Di MDMC Bu. MDMC. Nah, MDMC mungkin supaya dia juga tahu bahwa ayahnya ini juga berjuang di luar itu juga dengan resiko yang tinggi gitu. Jadi supaya dia juga paham bahwa situasi saat ini yang paling aman adalah di rumah. Gitu. Nah, mungkin untuk killing time seperti yang disampaikan Pak Hu tadi sesekali mungkin perlu diajak supaya dia tahu karena memang anak seusia 10 tahun itu kan masih masa-masa konkret ya. Jadi dia butuh contoh, butuh praktek yang sesungguhnya. Begitu kalau menurut saya sekali nggak apa-apa kok Pak. Nah ini salah satu anak saya ini. Nah ini kan. Itu mungkin dari saya Pak Budi, tentu yang bukan yang ke rumah sakit ya, tapi yang mungkin ke tempat-tempat yang memang risikonya sangat rendah, mungkin perlu diajak sekali nggak apa-apa. Tentu saja tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan sebagainya. Itu sih menurut saya. Mungkin Pak Ugeng bisa menambahkan. Karakteristik orang anak-anak ekstrovert itu adalah satu ingin bersama di antara banyak orang, ya. Kemudian dia itu tipenya outside, ya. Jadi keluar, mungkin termasuk outgoing gitu ya. Kemudian yang ketiga arahnya berpikir itu ke depan, ya. Kalau orang anak-anak introvert itu ke belakang, ini ke depan gitu ya. Nah, jadi 3 karakteristik ini coba diwadahi Pak Budi. Kalau tadi ya, dia ingin selalu berada di dalam keramaian atau di tengah-tengah banyak orang. Nah, ini mungkin yang salah satu yang menyedot pulsa paling banyak nanti itu Pak Budi, gitu ya. Yang kedua adalah orangnya itu ingin outgoing tadi seperti tadi Bu Leli, mungkin diberi kesempatan untuk keluar di tempat-tempat yang menurut kita masih aman dan
tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan seperti cuci tangan dan seterusnya. Yang ketiga, coba diarahkan hal-hal yang futuristik. Nah, ini anak ekstrovert itu suka yang futuristik. Jadi berbicara tentang masa depan, membuat rencana, gitu ya. Kemudian menyusun hal-hal yang untuk misalnya kamu nanti sekolah di sini, kamu akan ketemu dengan ini, belajar tentang ini, diskusi yang seperti itu mereka menyenangkan. Nah ini mungkin secara karakteristik saja, tapi so far ya intinya kalau introvert itu nanti pulsanya kesedot untuk drama Korea, gitu ya. Untuk orang ekstrovert itu dengan teman-temannya pakai Zoom kayak gini nih. Nah itu mungkin itu. Oke, baik. Matur suwun, Pak. Ence, baik. Bu Leli dan Pak Agung, terima kasih atas jawabannya. Saya langsung ke pertanyaan Pak Andi, saya sampaikan. Pak Andi Ali bertanya, Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak, kebetulan saya tinggalnya di daerah Makassar dan pemerintah sudah menerapkan PSBB 3 hari yang lalu. Tetapi masih banyak masjid yang dibuka oleh masyarakat. Saya perhatikan cuitan di sosial media oleh masyarakat dan sedikit bincang-bincang dengan warga, justru beberapa dari warga panik dan cemas jika ibadah tidak dilakukan di masjid. Nah, ini berarti pro kontra antara harapannya masyarakat, harapannya pemerintah melakukan PSBB, ternyata direspon masyarakat, masjidnya masih buka. Kemudian ada cuitan-cuitan. Nah, ini moda sekarang ya, netizen-netizen begitu, Bu Leli dan Pak Ugung. Jadi ini bagaimana merespon sikap tersebut ya Pak? Mohon sarannya. Monggo, mungkin Pak Ugung dulu bergantian. Okay. Silakan Pak Ugung. Nanti setelah itu baru ke Bu Leli. Okay. Ya, ini kalau di tempat di tempat saya itu sampai perang hadis ini. Jadi memang yaitu dua hal ya. Yang penting kita memahami. Jadi gini, yang pertama adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dulu. Ini udah yang penting di situ. Karena apa? Untuk kita merubah paradigma orang lain tentang cara pola berpikir, keyakinan itu sulit gitu ya. Yang penting kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya hal-hal yang bisa membantu untuk mengingatkan bahwa ini bukan masalah bukan masalah yang ini ibadah memang semuanya urusannya ke atas ya. Tapi di sini selain hablum minallah kita itu ada hablum minannas dan ini masalah kan. Kita aja hidup dengan physical distancing, kemudian penularannya dengan cepat. Nah, kesadaran ini penting juga dibangun dan dibangunnya melalui jaringan yang kita punya dulu gitu ya. Karena ini terjadi di mana-mana kok. Di tempat saya juga seperti itu. Ada yang pengen terawih di masjid, ada yang tidak boleh gitu ya. Ada yang pengen menggembok masjid, ada yang pengen di sekitar masjid gitu ya. Dan jadi memang ya seperti itulah ya. Artinya anggap saja ini sebuah dinamika dan tidak masalah di Indonesia kita sudah biasa dengan perbedaan gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah satu tadi kita memposisikan kita itu dengan referensi yang tepat. Nah, memang yang lebih aware lagi adalah apakah ya kita ada di zona merah atau zona kuning atau mungkin yang zona hijau. Kalau sudah zona merah, kita harus betul-betul ketat sekali ya, jangan sampai karena di tempat kami itu di tempat saya itu ada yang pulang kemarin dari Makassar juga gitu ya, bukan dari Makassar, dari Sulawesi Tenggara dan kemudian dampaknya sekarang angkanya itu dari orang ini ada 18 positif karena jamaah di masjid. Jadi artinya ya enggak karena jamaah di masjid, tapi di jamaah itu 18 orang. Ya so far saya terlepas dari perdebatan kesadaran diri dulu dimulai dari kita ya bahwa terhindar dari penyakit itu adalah sebuah kewajiban menjaga kita untuk sehat ya membuat amanah bahwa tubuh kita itu fi ahsani taqwim itu adalah sesuatu yang penting untuk kita jaga sehingga tidak terkena wabah dan juga keluarga kita adalah sesuatu yang penting itu yang menjadi nilai dulu dari kita
Terus kampanyenya harus ada upaya-upaya promotif yang nanti bersama-sama. Jadi dakwahnya, syiarnya tentang bahwa ini di era masa pandemi kita melakukan seperti ini itu harus berjamaah. Kalau sendiri-sendiri biasanya ya terpatahkan. Mungkin itu buat Mas Andi. Ya. Mas Andi Ali, ya Pak Andi Ali. Ya. Oke. Baik, monggo Bu Leli kalau ada tambahan untuk pertanyaan Pak Andi Ali. Ya, saya menambahkan penjelasan dari Pak Ogung tadi bahwa memang pada masa ini yang apalagi terkait dengan ibadah, memang peran tokoh agama sebagai salah satu key person itu sangat penting, Pak Andi. Jadi yang disampaikan Pak Ogung tadi itu akan lebih manjur kalau yang menyampaikan itu adalah tokoh agama yang menjadi panutan mereka. Ya, kalau masalah ibadah dalam situasi COVID seperti ini, pemerintah pun kayaknya nggak begitu dihiraukan. Yang paling dihiraukan oleh masyarakat pada saat ini ya tokoh agama yang menjadi figur atau panutan di daerah tersebut. Nah, tokoh agama itulah yang harus kita beri pemahaman yang benar. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ogung tadi. Nah, melalui beliaulah sosialisasi ke masyarakat itu dilakukan. Itu kalau menurut saya tambahan penjelasan dari Pak Ogung tadi. Begitu Bu Nita. Oke, baik Bu Leli. Pak Budi masih bergabung. Ini Pak Andi Ali juga menanyakan bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap kepanikan warga tersebut. Jadi kan kalau warganya tadi kan pengen tetap beribadah, sementara anjuran pemerintah kan tidak di masjid gitu. Nah, ini sikap Muhammadiyah seperti apa? Monggo Pak Budi. Ya, Pak Budi, nggih. Admin bisa dibantu membukakan voice-nya Pak Budi? Halo, admin, bisa dibukakan voice-nya Pak Budi? Admin? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya kira himbauan dari Tarj sudah sangat jelas bahwa ada rusuh, ada kemudahan di saat pandemi ini. Sholat Jumat bisa diganti dengan sholat duhur, kemudian sholat tarwih dilakukan di rumah saja, dan yang lain ya. Himbauannya sudah sangat jelas Tarj. Tinggal nanti memang kita sedang berupaya untuk berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah sampai dengan cabang. Kemarin dengan LPTR PP sudah diselenggarakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan putusan Tarj yang sudah memberikan rusuh kemudian dalam peribadahan di saat pandemi ini. Tapi tentu ini butuh dukungan semua, butuh kearifan semua, butuh kerendahan semua, bahwa insya Allah kalau kita mentaati himbauan dari Tarj, insya Allah kita sudah berkontribusi untuk jihad kemanusiaan ini. Saya kira banyak demikian Bu Nita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa menjawab keresahan dari Pak Andi Ali tadi, karena yang dikhawatirkan adalah kecemasannya masyarakat ini mengakibatkan yang lain. Artinya cemas itu kan menular, gitu. Jadi kalau satu cemas, kemudian yang lain akan ikut tertular gitu. Dan karena waktu jualah, jadi kita harus mengakhiri diskusi kita pada hari ini, hari Senin 27 April 2020. Insya Allah Senin depan di bulan yang baru, artinya bulan Mei, kita akan berjumpa kembali dengan diskusi psikologi dengan tema-tema yang lain. Selalu stay tune, nanti akan diberikan lagi link Zoom-nya. Kita insya Allah akan berjumpa minggu depan dengan tema bagaimana peran milenial terhadap penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Saya Ratna Yunita Setiani Subarjo, selaku Koordinator Layanan Dukungan Psikososial MCCC PP Muhammadiyah, yang hari ini bertugas sebagai moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menjalankan tugas ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang bisa memfasilitasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi untuk layanan konseling online, nomor telepon para admin, jadi kami punya 3 admin, itu sudah saya share di chat, tetapi jika Bapak dan Ibu tadi sudah agak ketinggalan dengan chatnya, saya informasikan secara lisan, 1 nomor kontak yang bisa dihubungi, yaitu nomor kontak saya sendiri selaku admin, ada di 087838858381,
nanti bisa menghubungi saya dulu untuk bisa saya berikan informasi terkait dengan layanan lengkap apa yang akan bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Kemudian tadi yang ingin mendapatkan informasi tentang Sikufit dan Sikefit, itu juga monggo silakan nanti bisa menghubungi saya. Untuk yang satu lagi adalah terkait dengan materi hari ini, nanti juga monggo bisa menghubungi saya. Dari saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dua narasumber kita, yaitu Dr. Ugung, kemudian yang satunya lagi Bu Laili. Terima kasih atas kesediaannya berbagi untuk hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada dari Sorong juga, Pak Heri masih ada di sini, nggih. Terima kasih sudah mengikuti sesi sampai selesai. Kemudian Pak Jack, ada tadi dari MCCC Karanganyar juga, dan Bapak Ibu lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tutup acara hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, saya tutup acara hari ini. Salam tangguh, tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga kewarasan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ugung, matur nuwun Bu Leli. Sama-sama Bu Nita. Temunya, nggih. Pak Budi.